Ya, yang namanya istri, punya suami, punya anak-anak, ya pasti kan tanggung jawab itu dulu yang harus diselesaikan. Nah, tapi alhamdulillah saya itu karena gemar olahraga dari muda, jadi selalu nyolong waktu untuk bisa olahraga. Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo sahabat Sehat Polkesma, bertemu lagi dengan saya Citra yang hari ini akan memandu acara podcast kesayangan kita, Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Hari ini episode podcast hari ini tuh spesial banget. Spesialnya karena apa? Pertama, nggak di studio. Kedua, karena narasumbernya nih, ini spesial banget narasumbernya nih, seorang artis, anggota dewan juga. Kita langsung sapa saja beliau. Selamat siang Ibu Halo, apa kabar? Selamat siang dan juga semua yang stay tune di podcast. Namanya Polkesma Talk. Polkesma Talk. Nggak hanya talk, tapi we are talking more than talk, discuss ya, karena datang ke lokasi langsung untuk melihat gimana antusias warga itu luar biasa. Hari ini ada Germas ya. Ya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ya, memang sudah menjadi satu program kita setiap anggota untuk bergerak semuanya gotong royong di dapilnya masing-masing, walaupun nggak mencakup 80 dapil seluruh Indonesia, tapi 51 anggota di Komisi 9 DPR RI, kita bergerak gerakan sederhana tapi insya Allah berdampak luar biasa. Betul. Jadi Germas ya, ini kan kita sama sahabat saya Polkesma nih ya. Kita pengen tahu juga nih ya, apa sih pola hidup sehat atau aktivitasnya Ibu Kade nih ya. Kan sibuk nih ya, udah jadi gamey juga ya sama Amina ya. Udah jadi untuk di rumah tangga juga, anggota dewan juga. Itu apa sih pola hidup sehat yang mungkin diterapkan sama Ibu Kade yang bisa jadi inspirasi buat kita semua nih? Ya, kalau kita menempatkan syukur selalu menjadi satu keutamaan, bahwa nikmat yang paling hebat kali ini yang kita terima tuh apa sih? Sehat kan, sehat, gitu. Betul. Kalau kita sehat, kita bisa melakukan apapun. Kita bisa belajar, kita bisa ngobrol di podcast ini, kita bisa terus menimba ilmu, kita terus bisa mengerjakan tugas-tugas domestik kita. Setelah domestik beres, baru deh tuh ya, yang namanya istri, punya suami, punya anak-anak, ya pasti kan tanggung jawab itu dulu yang harus diselesaikan. Nah, tapi alhamdulillah saya itu karena gemar olahraga dari muda, jadi selalu nyolong waktu untuk bisa olahraga. Nah, jadi ada kecenderungan bahwa saya menjaga kalori asupan makanan yang kita konsumsi, tapi saya juga masih mau makan enak, dibakarnya pakai olahraga gitu, Mbak. Jadi harus ada cheatingnya, tapi dengan normal aja itu. Karena memang di Poltekkes juga semua orang-orang dengan institusi kesehatan, tapi kan gelem jajan cilok, jajan bakso itu gak apa-apa. Tapi bagaimana kita juga menjaga lingkungan kita, dan kita juga mau bergerak untuk terus mengupayakan untuk mengurangi ini nih yang bahaya, yaitu semua kegiatan-kegiatan yang justru menurunkan fungsi kesehatan. Contohnya saya tahu pelajar pasti kan dituntut kerjaan dan lain-lain, tesis dan lain-lain. Kurangi begadang, kurangi kita merokok, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya dijauhkan dari segala mara bahaya dan narkoba dan lain-lain, karena jelas itu akan merusak diri kita dan mengurangi daripada produktivitas kita harian. Jadi yang intake itu juga harus diatur berarti ya? Benar. Berarti kalau tadi Mbak Kade kan bilang saya nyolong-nyolong nih olahraganya nih. Olahraganya apa aja sih biasanya dalam kesibukan yang sepadat itu? 1,5 tahun terakhir saya belajar wushu. Oh ya? Ya, karena memang karena PPKM kan dari pemerintah, kantor juga membatasi cuma boleh datang fisik 20%. Jadi otomatis zooming semua di atas jam 10 kan. Jadi alhamdulillah bisa panggil guru untuk latihan wushu. Jadi jangan macam-macam sama aku pedang kamu. Jadi punya private instructor gitu ya? Iya. Gitu. Sebetulnya sih kuncinya satu aja, karena saya umur juga udah tambah, saya nggak mau tambah pikun kan. Jadi olahraga it's make your mood booster dan juga stamina. Terus saya masih nyanyi kan sayang gitu. Jadi stamina emang. Dan harus konsisten juga ya, bukan ada ya? Itu yang PR itu kan itu ya. Gitu. Harus kadang-kadang kalau saya badannya bisa kecil kayak kamu terus, harus gak usah olahraga. Terus
Apa kira-kira pesannya? Oke. Sebentar saya wawancara dulu. Oh, ini tadi udah doain kita, nggak apa-apa ya. Oke, nggih, monggo. Nah, ketutup. Ya, terima kasih ya Pak Yai tadi. Jio sana tuh. Nah, lanjut. Nah, ini kalau outdoor jadi gini. Iya, nggak apa-apa. Sebentar ya. Aduh, kasih. Apa? Oke, menurut Bu Kade nih ya, dari usia berapa atau umur berapa nih kita harus menerapkan pola hidup sehat itu? Apakah dari muda atau dari udah berumur nih baru mulai gitu? Ya, ketika kita beranjak dewasa ya, nggak harus nunggu kita bisa keluar dari rumah, tapi ketika anak gadis kita sudah mengetahui bentuk tubuhnya, lalu bagaimana dia mendapatkan pertama menstruasi, bagaimana hal-hal yang menjadi spirit keintimannya itu dia bisa jaga. Ya mungkin ya karena saya dua ya Mbak, dua perempuan dua laki-laki. Jadi notabene saya untuk memberikan secara masif terus-menerus terserah mereka mau sampai capek telinganya, tapi gimana mereka untuk mau mandi, bagaimana mereka membersihkan dirinya, lalu bagaimana mereka merapikan, dan bagaimana anak-anak laki-laki saya juga mau melakukan tugas-tugas perempuan. Nah, supaya budaya patriarki juga pelan-pelan kita geser, tapi juga dapat sehatnya gitu. Dan anak-anak memang di sekolah mereka kan juga ada aktivitas fisik, lalu juga ada additional ekstrakurikuler, dan itu harus olahraga. Mungkin ya karena deraan fast food dan Gojek ini kan di luar, gampang ya tinggal scroll ke ini. Jadi kalau anak-anak nanti obesitas juga kan akan mengganggu aktivitas mereka. Jadi ini kendalanya di anak saya yang keempat ini, yang sulung, yang bontot. Jadi memang berat badannya agak berlebih, tapi dia olahraganya memang dia optimalin gitu. Jadi ya udah, kita mungkin masih masa pertumbuhan, mami aku nggak mau diet, aku mau olahraga, ya udah tambahin kelas olahraga. Yang penting tetap aware bahwa dia itu harus ini jaga kesehatan fisiknya itu ya. Oke. Ini kan ngomongin kesehatan ya Bu Kade ya. Itu kan kalau kita ngomong kesehatan itu bukan cuman urusannya sektor kesehatan aja gitu kan ya. Itu kan membutuhkan keterlibatan banyak pihak gitu. Nah, dalam perannya Bu Kade sebagai anggota dewan ya ini ya, apa sih peran DPR dalam menjaga sinergitas nih antara untuk kesehatan di Indonesia, Bu Kade? Ya, kemarin kita menerima, fraksi kami PDI Perjuangan menerima daripada organisasi profesi yang banyak sekali dari macam-macam organisasi profesi kesehatan. Jadi kemarin di DPR RI kita juga nggak mengharap para praktisi kesehatan harus turun ke jalan ya, tapi kita juga mengakomodir suara mereka, di mana mereka kemarin menuntut tentang RUU kesehatan dikeluarkan dari Omnibus Law, lalu menolak liberalisasi dan kapitalisasi dan menolak pelemahan organisasi profesi. Nah, yang namanya kita menyerap aspirasi itu kan Mbak, setiap anggota di dapil masing-masing kan kita membawa dalam kerja-kerja kita untuk kita tuangkan dalam rapat dengar pendapat dengan kementerian, lalu nanti dituangkan dalam bentuk legislasi. Nah, ini kan Omnibus Law ini kan memang masih diberikan kesempatan oleh MK untuk 2 tahun untuk memperbaiki. Jadi memang kita sangat terbuka untuk menerima masukan dan juga mediasi aspirasi dari seluruh pihak, karena memang perlu adanya penyederhanaan regulasi dari sejumlah aturan tambahan guna menguatkan sistem kesehatan Indonesia. Jadi memang kesehatan kita sudah menjadi satu keniscayaan fundamental, rakyat harus sehat, ya kan, lalu akses daya saing masyarakat Indonesia ini ditunjangnya tuh dengan masyarakat yang sehat. Betul ya. Oke, mungkin terakhir ya di tengah-tengah kesibukannya Bu Kade. Mungkin ada nggak pesan untuk sahabat Set Polkesma ini dalam bagaimana cara meningkatkan motivasi supaya tetap germas gitu. Silakan. Tentu gerakan masyarakat hidup sehat ini memang selalu harus kita mulai dari kita, dan kita nggak bisa menunggu orang lain untuk bergerak terlebih dahulu. Jadi terus jadikan diri teman-teman semuanya
untuk menjadi teladan atau role models untuk komunitas teman-teman, dan juga membangun komitmen untuk selalu menggerakkan lingkungan, memulai semua gerakan dengan yang sederhana, ya, baik itu membersihkan sanitasi dan lain-lain, dan itu bisa berdampak luar biasa. Lalu menghadirkan rasa tanggung jawab bahwa kita sebagai makhluk yang tertinggi derajatnya, tentu kita masih harus ingat bahwa menjaga kebersihan itu adalah iman Islam, sebagian dari iman, ya. Jadi kalian beruntung teman-teman yang bisa sharing ngobrol di sini. Mudah-mudahan anytime bisa undang saya lagi. Nanti langsung main ke studio podcast aja, biar lebih lama, lebih lowong waktunya, ya. Iya, selalu senang kok, kan nggak ada habisnya kalau kita ngomongin kesehatan kan. Dan indeks kehidupan masyarakat lansia kita makin lebih panjang usianya, karena kan mereka mungkin preventif. Iya, betul. Jadi lebih panjang harapan hidupnya itu, ya. Benar. Oke. Harapan rezeki juga dong. Oke, terima kasih Bu Kade. Iya. Oke, dengan closing statement dari Ibu Kusdayanti, berakhir pula podcast pada hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk selalu dukung channel Podcast Matalk dengan cara like, dengan di komen, di subscribe, dan di share ke semua sosial media yang kita punya, ya. Bu Kade, boleh saya ikut jargonnya nggak, ya? Iya dong. Podcast Matalk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Oke. Podcast Matalk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Terima kasih, selamat siang.